Halo semuanya, selamat datang di sesi paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah kisah nyata yang benar-benar luar biasa. Kita kan sering dengar ya betapa susahnya ngerubah institusi yang udah terpuruk, apalagi kalau nggak ada dana besar. Tapi dokumen yang bakal kita bahas hari ini justru membuktikan sebaliknya. Kita bakal lihat gimana SMP Negeri 3 Pabuaran, sekolah dengan segudang keterbatasan, berhasil lakuin putar balik yang dramatis banget sampai jadi sekolah peraih penghargaan. Rahasianya? Cuma satu kerangka kerja simpel yang mereka sebut strategi baik. Yuk langsung aja kita mulai penelusuran ini. Oke, ini peta jalan kita buat hari ini. Kita bakal mulai dari melihat titik awal yang menantang, merumuskan visi dan analisis, terus masuk ke eksekusi dan inovasi digital. Habis itu kita bahas soal peningkatan kapasitas guru, dan terakhir kita lihat hasil nyata dari transformasi ini. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Titik awal yang menantang, realita dari SMP Negeri 3 Pabuaran. Coba kalian perhatikan rapor pendidikan mereka di tahun 2024 ini. Hampir semuanya didominasi warna kuning, bahkan ada beberapa indikator yang nyaris merah. Kalau di dunia pendidikan kita, lautan warna kuning kayak gini tuh ibarat alarm tanda bahaya yang kencang banget. Ini data empiris yang ngasih tahu kita kalau sekolah ini lagi dalam kondisi kritis dan butuh operasi penyelamatan secepatnya. Kalau kita rinci lagi monster-monster yang harus mereka hadapi, daftarnya lumayan bikin pusing. Skor literasi dan numerasi yang rendah, fasilitas fisik dan sanitasi yang memprihatinkan, dan yang paling bikin kaget di era digital kayak sekarang, mereka sama sekali nggak punya koneksi internet. Nol besar. Belum lagi tingkat kedisiplinan siswa dan guru yang rendah, plus metode belajar yang itu-itu aja. Pertanyaannya, gimana coba caranya benerin benang kusut ini secara bersamaan? Nah, buat ngatasin masalah fundamental yang bertumpuk ini, sang kepala sekolah ternyata nggak cuma reaktif. Beliau ngebangun sebuah kerangka kerja 4 langkah yang dirangkum dalam akronim BAIK. Ini singkatan dari Big Dream, Assess, Implementation, dan Knowledgeable. Ini bukan sekedar singkatan manis buat jargon ya, tapi benar-benar dipakai sebagai peta jalan yang sistematis banget buat merombak total budaya di sekolah tersebut. Oke, lanjut ke bagian 2. Formulasi visi dan analisis alias fase B dan A dari strategi BAIK ini. Langkah pertamanya adalah Big Dream atau mimpi besar. Mereka menyatukan guru, siswa, sampai orang tua ke dalam satu visi bersama yaitu juara hiji. Targetnya benar-benar spesifik, ngebentuk siswa yang jujur, unggul secara akademik dan non-akademik, religius, serta nyiptain lingkungan yang aman, hijau, dan inklusif. Jadi ini bukan cuma mimpi indah di atas kertas aja, tapi ini beneran jadi target 1-2 tahun ke depan yang berfungsi sebagai kompas buat setiap langkah mereka. Habis nentuin mimpi besar, mereka masuk ke tahap assess atau penilaian. Mereka pakai data rapor kuning tadi buat benar-benar ngebedah akar masalahnya. Hasilnya, mereka putusin buat ngerombak total kualitas pembelajaran pakai prinsip deep learning. Kelas itu nggak boleh lagi ngebosenin. Harus mindful, meaningful, dan joyful, alias bermakna dan pastinya menyenangkan. Dan perubahannya itu langsung kerasa banget di ruang kelas. Konsep-konsep akademik yang tadinya abstrak banget disulap jadi visual dan interaktif. Mereka pakai interactive flat panels atau IFP dan alat peraga lain buat ngelibatin siswa. Pembelajaran udah nggak zaman lagi tuh model ceramah satu arah yang bikin ngantuk. Semuanya berubah jadi proses dinamis yang benar-benar bikin siswa antusias. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, eksekusi dan inovasi digital. Ini dia fase I atau implementation dalam strategi BAIK. Kalian masih ingat kan fakta kalau sekolah ini nggak punya internet? Nah, bukannya nyerah, mereka malah nyiptain inovasi bernama Sansekerta alias sistem asesmen kertas tanpa kuota. Ini menurut saya cerdas banget sih. Mereka bikin alat ujian digital yang bisa dipakai offline buat lingkungan low-tech. Jadi siswa nggak butuh kuota data sama sekali. Ironisnya, solusi dari sekolah tanpa internet ini malah berhasil nyabet juara 2 di Festival Inovasi tingkat kabupaten. Luar biasa kan? Terus, mereka nggak berhenti sampai di situ aja. Inovasi berikutnya adalah acuan, asesmen cerdas tanpa tipuan. Ini tuh sistem ujian online anti curang yang didesain buat mastiin hasil tesnya valid, sekaligus ngebangun integritas siswa secara nyata. Hasilnya, nggak main-main, inovasi ini menyusul raih juara 3 di tahun berikutnya. Tapi poin krusialnya sebenarnya ada di sini. Alat-alat digital tadi nggak cuma mengendap dan dipakai di sekolah mereka doang. Inovasi mereka ini dapat pengakuan dari otoritas pendidikan setempat dan bahkan diadopsi secara luas oleh sekolah negeri dan swasta lain di seluruh Kabupaten Subang. Skalabilitas dari ide yang awalnya simpel ini benar-benar nembus ekspektasi.
Terus gimana caranya mereka nyembuhin masalah disiplin guru yang rendah? Sekali lagi, mereka pakai teknologi. Mereka bikin aplikasi absensi di Android berbasis pengenalan wajah alias face recognition, lengkap dengan pengunci lokasi. Jadi udah nggak ada cerita lagi tuh yang namanya titip absen. Praktik ini pun sukses besar, sampai-sampai diadopsi juga sama Dinas Pendidikan buat diterapin ke guru-guru di wilayah tersebut. Meskipun begitu, mereka juga sadar kalau layar teknologi aja nggak bakal cukup buat nyelesain semua masalah. Buat nambal skor literasi dasar yang tadinya ancur, mereka turun tangan langsung bikin media fisik literasi per suku kata. Mereka lakuin pendampingan tatap muka buat siswa yang masih kesulitan mengeja. Ini tuh nunjukin keseimbangan yang pas banget antara inovasi teknologi tingkat tinggi dengan pendekatan humanis yang membumi. Nah, kita sampai di bagian keempat, peningkatan kapasitas guru yang berkelanjutan alias fase K, knowledgeable. Di fase terakhir ini, kepala sekolah benar-benar nancepin satu prinsip penting. Guru itu nggak cuma tugasnya ngajar, tapi wajib buat terus belajar. Guru-guru di sana didorong buat aktif ikut komunitas belajar, dilatih buat nguasain ekosistem Google Workspace for Education, dan yang nggak kalah penting, peran guru bimbingan konseling itu diperkuat. BK bukan lagi ditakuti sebagai polisi sekolah, melainkan jadi sahabat buat ngebantu kesehatan mental dan sosial emosional para siswa. Dan akhirnya kita masuk ke bagian kelima. Hasil nyata dari transformasi, dampak sesungguhnya dari strategi BAI. Coba deh kalian bandingin rapor ini sama rapor peringatan warna kuning yang kita lihat di awal tadi. Setelah 2 tahun konsisten berjuang nerapin strategi baik, rapor pendidikan 2025 mereka kini berubah total jadi hijau. Skor literasi dan numerasi melonjak tajam dan budaya sekolah membaik secara drastis. Dari yang tadinya cuma lautan peringatan kuning dan merah, sekarang jadi bukti transformasi yang benar-benar absolut. Dampaknya tuh lebih dari sekedar angka di atas kertas. Sekolah ini juga berhasil nyabet penghargaan Sekolah Adiwiyata berkat lingkungan mereka yang sekarang hijau dan inklusif. Dan yang paling bikin merinding sih, inovasi dan cetak biru strategi BAI dari sekolah yang tadinya terpinggirkan ini sekarang resmi dijadiin acuan dan direplikasi sama sekolah-sekolah lain di seluruh kabupaten. Sebagai penutup paparan ini, ada satu refleksi kuat dari sang kepala sekolah yang patut kita ingat. Beliau bilang, transformasi sekolah bukanlah proses instan, melainkan perjalanan yang membutuhkan visi, strategi, dan komitmen bersama. Dari yang awalnya nggak punya internet, sampai bisa jadi juara inovasi. Kalau kerangka kerja BAIK ini bisa nyiptain keajaiban di sana, pertanyaannya buat Anda sekarang adalah, gimana Anda bakal pakai strategi ini buat naklukin tantangan terberat di organisasi Anda besok pagi? Pikirkan itu. Terima kasih udah ngikutin bahasan kita hari ini, dan sampai jumpa.